Begitu saya masuk ke ruangannya itu luar biasa besar, banyak ornamennya, dan yang paling heboh itu ada sesajennya. Di sana tuh banyak patung dewa lah ya, dewa-dewa kepercayaan. Dan patungnya tuh luar biasa besar, setinggi-tinggi saya, di atas meja pula. Setelah itu dia bilang, please have a seat. Saya duduk lah ya, duduk. Terus gini, this is your job. Oh iya. Hah? Doa sembahyang. Ini apa ya Pak? Ya harus sembahyang. Setiap masuk ke dalam ruangan saya, jam 8 pagi, Iyo harus buka pintu sembahyang ke semua dewa saya. Ini bukunya, Iyo harus baca. Ini doa sembahyangnya. Mama kamu masih ada? Ada. Boleh ditulis namanya? Nama mama saya? Iya. Tanggal lahir, kalau ada. Wah, kaget dong saya. Oh, mama saya ya? Harus ya Pak? Kenapa emang? Takut? Enggak. Iya satu. Tapi langsung dalam pikiran saya udah yang kayaknya nih beres gitu. Oke. Besoknya itu kan Senin ya, Selasa ada briefing manajer dan manajer area. Gila, tiap bulan ada aja anak buah. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Mungkin video kali ini adalah cerita yang berkaitan dengan sekte pemuja iblis yang paling serem dan mengerikan yang pernah gue dengar. Dan sekte ini dianut oleh seorang pengusaha yang besar pada masanya. Jadi kali ini kita akan mendengarkan langsung dari mantan karyawannya yang hampir juga menjadi tumbal di perusahaan tersebut. Jadi gimana ceritanya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mbak Lita. Kita kenalan dulu aja, Mbak. Apa kabar Mbak Lita? Baik. Baik ya Mbak ya? Iya baik. Oke, Mbak Lita ini pernah bekerja sebagai kepala sekretaris. Betul. Dan pada saat itu ada permintaan bos yang di luar nalar ya? Iya betul. Itu apa permintaan itu? Permintaannya setiap kali masuk tuh ada bikin sesajen semua keperluan bos saya. Sesajen macam buah lah, bunga lah, uang-uangan lah, uang koin dikumpulin. Oh, dia selalu ada Iya permintaan betul. Terus harus sembahyang dengan cara dia. Dan dia punya satu kertas yang mesti saya baca. Jadi teratur gitu sembahyangnya, doanya ini ke dewa ini, dewa itu, dewa. Di dalam ruangannya ada banyak. Apakah Mbak Lita itu harus juga mengikuti pada Harus. saat itu? Harus juga. Karena itu kan masuk dalam SOP kerja. Iya, harus. Hah? Harus. Masuk dalam SOP kerja. Iya betul. Pada waktu saya masuk ketemu dengan usernya ini kan, bos saya, masuklah saya ke ruangannya yang besar itu, luar biasa besar, kayaknya 10 kali 6 meter dengan ornamennya tuh banyak patung-patung dewa, terus banyak buku-buku karena memang itu perusahaan F&B. Nah, saya aneh, kenapa di atas lemari-lemari bukunya itu banyak sesajen. Oke. Saya lihat kok ada banyak ya sesajen. Terus dia bilang gini, ini you punya SOP kerja. Oh iya, saya ambil lah ya. Sembahyang. Semua Pak. Iya. Begitu jam 8 you masuk ke dalam ruangan saya, you harus sembahyang kepada semua dewa yang ada di sini. Oke. Dewa Pak. Iya. Semua disebutin. Oke. Nah, itu untuk apa Mbak? Kenapa para karyawan tuh harus melakukan juga seperti itu? Pada awalnya agak aneh, tapi lama-lama saya tahu bahwa memang bos saya sebenarnya penyembah iblis. Kenapa saya mesti sembahyang ya? Ya itu kamu harus. Dan setiap bulannya dari kegiatan itu pasti ada tumbalnya. Entah dari teman di kantor, entah dari orang outlet, itu pasti ada setiap bulannya. Selalu ada. Selalu ada. Dan yang paling
luar biasanya saya yang akan menjadi tumbalnya, hampir menjadi tumbalnya, sebanyak 3 kali. Bayangin Bang Jamal. Percobaan tuh ya? Iya, Oke. benar. Oke, kalau gitu nanti diceritain lengkap ya Mbak ya? Oke. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Ada di @lentaramam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Lita, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Bang Jamal, saya kan datang ke perusahaan itu melamar sebagai sekretaris owner. Nah, setelah HRD, biasa ya tahapnya. Kemudian saya ketemu dengan usernya, owner saya. Kantornya itu berupa ruko 3 lantai dengan desainnya itu bangunan gaya Romawi dengan pilar-pilar besar, bagus lah pokoknya. Nah, lantai 1 untuk staff yang purchasing, IT, lain-lain lah. Di kedua baru kami, sekretaris, finance, direktur keuangan, dan ownernya. Kemudian ya setelah hari ketiga saya ketemulah dengan usernya ini. Begitu saya masuk ke ruangannya itu luar biasa besar, banyak ornamennya, dan yang paling heboh itu ada sesajennya. Di atas itu ada sesajen. Saya kan berdiri ya masukkan. Dia bilang, "Come in." Saya berdiri lah ya seperti biasa. Saya lirik ke atas, kok banyak sesajen ya? Kok ada buah, ada bunga. Di sana tuh banyak patung dewa lah ya, dewa-dewa kepercayaan mereka. Dan patungnya tuh luar biasa besar, setinggi-tinggi saya, di atas meja pula. Nah, patungnya berukir kan, dari keramik itu berukir, diukir sini, cantik. Dan setiap ukirannya uang 50.000. Uang semua. Dari sini tuh lipetan uang, diselipin. Di ruangan yang besar itu ada 6 guci Cina, gede-gede, besar-besar. Dan di dalamnya uang koin, semuanya. Ya kan saya berdiri ya, saya lihat uang. Setelah itu dia bilang, "Please have a seat." Saya duduk lah ya, duduk. Terus gini, "This is your job." "Oh iya Pak." Saya, "Hah? Kok doa sembahyang?" "Ini apa ya Pak?" "You harus sembahyang. Setiap masuk ke dalam ruangan saya, jam 8 pagi, you harus buka pintu, kuncinya diginiin ke saya. Buka pintu, sembahyang ke semua dewa saya. Kuncinya dikasih ke saya gitu. "Oh iya, ini sembahyang. Ini hionya, dan itu. Ini bukunya, you harus baca. Ini doa sembahyangnya." "Hah? Oh iya. Paham ya?" "Iya. Jam 8 pagi. Oke." Itu di ruangan dia di lantai 2? Dan ruangan dia lantai 2, yang besar itu. Dan ruangannya tuh temaram, Bang Jamal. Jadi harusnya kan lampunya banyak. Lampunya hanya di atas kepala dia. Bayangin aja. Kan agak creepy ya. Agak gimana gitu ya gini. Jadi saya, oh iya. Meja dia besar sekali loh. Mejanya tuh lebarnya tuh sampai 1,5 meter. Banyak buku. Dan selebihnya dia bilang, kerjaan kamu seperti biasa. Kamu harus cek email saya, surat-surat saya, cek Bloomberg, kurs rupiah, bla bla bla. Tapi yang kamu jangan pernah lupa, sembahyang. Oh iya. Setelah sembahyang itu, setelah semua SOP sembahyang, terus dia tanya, "Mama kamu masih ada?" "Ada." "Boleh you tulis namanya?" "Nama mama saya." "Iya." "Tanggal lahirnya, kalau ada." Wah, kaget dong saya. Kok mama saya ya? "Harus ya Pak?" "Kenapa emang? Takut?" "Enggak." Ya saya tulis. Tapi langsung dalam pikiran saya udah yang kayaknya nih ngeberes gitu. Kok nama mama saya ya? Kenapa nggak nama saya aja sih? Nama mama saya. "You tulis." Saya tulis lah ya. Saya tulis, Bang Jamal, nama oma saya yang udah meninggal. Oma. Nenek berarti ya. Saya tulis nama oma saya yang udah meninggal. Berikut tanggal lahirnya. Kebetulan saya hafal. "Apa ini?" "Oh oke. Ini tanggal lahirnya?" "Iya." "Oh ini nama mama?" "Iya, mama saya."
Dia lihat ke arah saya, dia liatin gitu kan. Oke, masukin dalam lacinya. Udah, setelah itu, dia balik. Iya Pak, saya balik lah ya. Udah, pada hari kedua, jam 8, seperti biasa. Saya masuk lah ya dengan SOP-nya sudah di tangan. Buka kunci ruangannya, nyalain lampu, ambil hio. Saya mikir gini, ini doanya gimana ya? Ke satu-satu, apa semua saya di tengah bacanya? Kan bingung ya. Kok saya mesti berdoa sebanyak ini? Kan bukan dewa saya ya. Gitu kan ya. Pada waktu itu saya berpikir gini, udahlah ya, udahlah kan saya kerja ya. Saya ikutin aja lah. Dia ke-7 patung itu saya berdoa. Sesuai dengan ini, misalnya dewa ini, semoga rame, lancar, rezekinya banyak. Gitu. Bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia. Terus saya bakar hionya 1 sampai 7. Setelah selesai baru saya ngerjain buka email dan lain-lain, terus kasih di mejanya jadwal dia ini dan itu. Udah baliklah. Udah gitu hari ketiga bos saya itu datangnya jam 5 sore. Jadi kami ini sekretarisnya masuk itu jam 9 pagi. Kan selesai jam 6 sore toh. Nah, kalau dia nggak balik jam 5 sore datang, jam 11 malam nanti baru selesai. Jadi saya jadi jam 9 pagi sampai jam 11 malam baru selesai. Padahal di perjanjian kerjanya sampai jam 6 sore doang ya? Iya. Semua teman-teman saya udah pulang, tinggal saya nih sama sekretaris, karena saya kepala sekretaris dan ada 3 orang lagi, sama belum pulang. Sama. Waktu sembahyang berarti nggak sendirian? Enggak, pada waktu jam 8 pagi enggak, udah ada datang kan yang lain. Iya, yang lain juga ikut tuh? Enggak, cuma saya aja. Oh, karena yang kan sembahyang? karena saya kepalanya. Oke. Iya. Datanglah dia ya, cek. Udah wangi dong, ruangannya wangi dupa sembahyang. Berarti dia, oh oke. Dia tuh, you tahu hari ini full moon, bulan penuh. You tahu hari ini full moon. Dia selalu gitu. Kalau bicara tuh nggak bisa nyantai gitu, nggak. Gini, you tahu kayaknya sorot mata dia kayak mau nusuk mata saya gitu. You tahu? Dikeluarin bukunya. Apa yang harus dikerjain hari ini? Oh iya, panggil. Jadi di lantai lain ada tukang sembayangnya. Jadi kayak semacam dukunnya. Ini dia tahu aturannya tuh sembayang gitu. Dia bilang panggil dia. Panggil lah ya si Ibu A namanya lah ya. Ibu A yang datang. Ini untuk full moon. Udah ada bunga, semua ditaruh di mejanya. Nanti saya tunjukin tempat sembahyang saya yang lain. Oh, ada lagi? Oh, ada Pak. Ada. You harus tahu. Dan you harus kerjakan. Oh, duh. Saya mikir apa sih ini ya? Kok kerjanya gini sih? Capek saya gitu. Oh iya. Iya Pak. Ya tunggu ya. Jam 5 sore kita sembahyang. Saya akan I saw you the other place. Dia ngeliatinnya tidak begitu, dia langsung set gitu. Terus langsung dia baca bukunya, udah lah ya saya. Udah. Begitu jam 5 sore, come with me. Oke, jalan lah. Jadi kan kami lantai 2. Di lantai tempat dia sembahyang berikutnya tuh di lantai basement. Jadi lantai 2 turun 6 tangga. 1, 2, 3 turun. Turun lagi 1, 2, 3 sampai ke bawah. Nah, kantor kami pada waktu itu ada khusus OB yang untuk ruangan bos. Ada khusus OB untuk ruangan lain. Nah, di koridor itu ada jam-jam segitu tuh ada OB yang khusus ruang nyapu. Di koridor kan jam-jam sore ya, dia mau closing, dia pasti nyapu dulu. Terus saya ngelewatin dia, terus dia ngeliatin saya. Saya nggak peduli lah pada waktu itu. Saya ikutin bos saya cepet jalan. Turun lah, kata dia, di lantai bawah, basement. Oh iya Pak. Kok gelap banget ya, saya pikir gelap ya ke bawah. Come in. Oh iya Pak. Saya turun. Pada waktu turun, kan ruangannya seperti koridor menyempit Bang Jam. Di sini ada pintu. Ada pintu. Terus dia bilang ini, pintu ini nggak boleh selalu terbuka. Dan kamu nggak boleh buka. Oh iya Pak ya. Jadi ada pintu tertutup selalu. Itu gudang. Kamu nggak boleh tahu. Nah, menuju tempat sembayangnya. Jadi sembayangnya kayak rumah merah. Terus banyak segala macam lah. Lilin merah, uang merah, semua serba merah. Apel, kecuali jeruk ya, jeruk, permen dan lain-lain. Dia sembayang situ. Saya sembayang. Oke. Iya, kamu tunggu situ. Iya, oke. Terus dia tanya, kamu lagi datang bulan? Enggak. Oke. Close to me. Oh, oke. Gini di bawah, jadi saya agak di sini. Kalau misalnya kita lagi datang bulan, nggak boleh menjauh. Nggak boleh dia boleh deket. Gelap amat ya. Ruangannya gelap ya. Ini lampunya cuma si merah itu sama lampu 5 watt. Ruangannya begini kan di basement ya. Oke. Iya. Come in. Itu udah.
Kita ke lantai 4. Dalam kebiasaan orang Cina, lantai 4 angka sial bener. Wah, lantai 4. Lantai 4, Pak. Iya. Kenapa? Enggak. Iya. Ada. Ya. Kita naik. Ya, saya ikut ke atas, naik lagi trap. Tapi sambil hati saya ngeliat ke pintu yang ketutup itu. Apaan sih? Gitu kan ya. Kenapa ketutup sih? Udah, saya ikutlah. Trap, naik lantai 4, belok. Naik lagi, gelap banget. Terus dari itu, naiknya kan biasa trapnya 6. Nah, begitu mau ke 6, dia bilang ini, sampai di sini aja. Kita nggak ke atas, Pak. Saya warning kamu ya, kamu dilarang naik ke lantai 4, kecuali dengan saya dan sepengetahuan saya. Kamu saya larang. Oke? Dia gitu ngeliatnya. Oh, iya Pak, iya. Tahu? Iya tahu. Turun. Apa sih tuh? Saya pikir. Turun. Oh, iya, turun lah ya. Turun. Lewatlah saya si office boy itu yang lagi nyapu-nyapu, terus dia gini. Itu saya lewatlah koridor-koridor itu kan banyak ruang-ruang teman-teman saya pakai kaca semuanya Bang Jamal. Jadi kita bisa lihat mereka. Keesokan harinya, setelah hari itu udah saya tetap seperti biasa, pulang jam 11 malam. Nah, begitu hari besoknya, hari keempatnya ya, bos saya kebetulan nggak datang ke kantor. Nah, saya kan sebagai sekretaris gini, saya mau pelajarin gedung itu, biar nanti ditanya nggak salah. Saya ambillah SOP saya datang ke lantai bawah, ke basement. Pada waktu jam 5 sore. Saya jalan, cukup jalan. Saya melalui koridor, saya lihat teman-teman saya masih beres-beres, masih kerja. Terus begitu sampai koridor, biasa ada office boy, koridor. Terus dia, Ibu mau kemana? Mau ke bawah. Kenapa? Ke bawah mana? Ruang sembahyang. Ibu. Iya. Kenapa? Enggak. Disuruh? Enggak. Oh, iya. Iya Bu. Saya turun. Udah gelap kan, ruangnya gelap. Tuk. Tapi begitu turun, langkah saya berat banget kayaknya. Ada apa sih di pintu itu gitu ya? Udah turun, tuh saya lihat aja. Oh nanti abis ini saya kesini berdoa ini doanya. Udah saya naik lagi, tapi saya ngelirik juga. Itu apa sih? Kayaknya siapa yang buka tuh apa sih gitu. Terus saya tanya ke si office boy itu. Dia masih di situ diri. Itu apa sih? Ibu buka? Enggak. Ibu ngapain tanya? Enggak, mau tahu aja itu apa. Takutnya bos tanya. Enggak boleh dibuka. Ibu jangan ke situ ya, lain kali. Saya kasih tahu jangan aja. Kenapa emang? Kenapa? Ya udah, saya jalan lagi ya. Udah nih, saya kan bandel. Saya mau lihat lantai 4 kayak apa, Bang Jambal. Coba bayangin, itu kan dilarang ya. Semakin dilarang, semakin saya pengen tahu apa sih itu. Udah, pas saya lihat, wah di koridor nggak ada nih. Room boy saya naik ke lantai 4. Tep gelap. Gelap. Begitu sampai atas, gelap banget. Gelap. Ruangannya gede banget. Gedenya itu 10 kali 6 deh. Gede banget. Dalamnya apa tuh? Cuman kamar mandi rusak 2, terbuka pintunya. Terus sama ada 1 altar. Isinya tuh umbo rampe, makanan-makanan yang bekas sesajen itu, hiyo dan segala macamnya. Apa ya? Ada kemenyan tuh. Itu apa sih? Terus ada kertas di bawahnya. Oh, kertas doa. Apa ya? Di sebelahnya tuh ada jendela besar. Jendelanya mereka gede-gede kayak jendela zaman Belanda gitu. Terus di jendela ada tulisan, jangan ditekan. Jangan dibuka. Gitu. Apa ya? Saya mikir, ini apa sih? Saya di mana sih ya Tuhan? Karena udah gelap banget, saya turun. Pas saya turun, tek. Saya bilang, kamu ngapain? Room boy saya ini, Ibu ngapain ke atas? Emang kenapa? Jangan ke atas. Ibu ngapain juga bolak-balik ke atas? Sudah, saya turun dong. Jangan Bu, saya kasih tahu, jangan. Enggak, saya cuma mau lihat. Udah, dan ya, saya baliklah ke ruangan saya tuh, saya mikir gini, apa sih ini? Kenapa sih ya? Iya. Kalian ada apa sih di sini? Ya Tuhan, saya bilang kenapa saya? Saya pulang sampai rumah, saya mikir sepanjang jalan ini ada apa ya? Kan kita kalau sampai rumah kerja nggak langsung tidur ya, Bang Jamal. Biasanya banyak nih bikin minum lah apa. Pada saat habis bikin minum, habis cuci kaki, cuci muka saya senderan di tempat tidur, tiba-tiba tidur. Di dalam tidur tuh tiba-tiba saya udah di lantai 4. Gini lah, lantai 4. Kok di sini ya?
gelap banget. Mm-mm. Udah, oh hionya nyala gitu. Siapa yang nyalain ya? Saya nggak nyalain. Aduh, begitu saya mau ke deket hio itu, mau saya matiin maksudnya biar bos saya nanti nggak tahu kalau saya naik ke situ. Bos saya gitu, di kamar mandinya berdiri dia, gede, hitam, terus dia gini. Oh iya. Saya lari, terus begitu saya balik badan di rumah. Itu apa ya? Sejak itulah mimpi saya selalu nggak pernah benar. Selalu mimpinya buruk semua. Berarti selalu didatengin mimpi setelah Ya selalu saya di tempat, entah lantai basement, entah lantai 4, entah pokoknya itu di tempat yang antah berantah dan iblis semua gitu. beda-beda tuh ya. Iya. Lantai 4, basement, Di mana saya pernah datang. Keesokan harinya, bos saya datang seperti biasa, jam 5 sore. Cuman wajahnya benci bener ngeliat saya. Kan saya kasih dokumen. Terus dia liatin saya atas bawah gini. You ke lantai 4. Enggak, Pak. You ada di lantai 4. Enggak. Stupid you. Kenapa you nyalain Hio di sana? Duh, kaget saya. Hah? Hio? Hio mana ya, Pak? Enggak. Don't lie on me. Okay. You in danger, you know. Enggak, Pak. Jangan pernah pergi ke sana tanpa dengan saya. Iya. Iya, Pak. Stupid. Keluar. Saya keluarkan. Saya tanya lah ya, duduklah di ruangan saya. Ruangan kami terbuka. Jadi siapa aja bisa lewat gitu, karena kami di luar ruangan. Terus saya bilang, saya tanya anak buah saya yang lain yang udah lama di situ. Ada apa sih? Kenapa sih dia? Kenapa sih? Ada apa sih? Jangan ke atas. Jangan ke atas. Kenapa? Jangan ke atas. Udah terus bos saya lewat nih. Nah, OB yang di koridor ambil sampah dong di ruang sana. Terus dia bilang, ibu dibilang jangan ke atas. Jangan ke atas, mau bisa mati. Kok bisa? Udah, terus dia jalan. Minggu depan, minggunya lagi, Seninnya ya, saya masuk lagi seperti biasa. Terus dia bilang gini, hari ini kita sembahyang. Oh iya, tapi sembahyangnya untuk outlet. Nah, dia punya sembahyang untuk outlet dia. Jadi dia sembahyang dulu, sembahyang utamanya di bawah. Untuk outletnya nanti dia sendiri. Oh oke. Ya, setelah itu saya mau ke outlet udah jam 7. Posisi udah jam 7 malam kan. Teman saya udah banyak pulang, tinggal saya sama yang penting-penting lah ya. Saya mau ke outlet hari ini. Dia jam 7 pasti ke outlet. Oh iya. Dompet kunci saya ketinggalan di basement. You bisa ambil? Aduh. Basement. Yang isi kunci semua. Kalau nggak ada itu saya nggak bisa buka outlet, you know? Oh iya. You ambil lah. Go. Kata dia gitu. Oh iya Pak. Saya udah mulai koridor, udah mulai sepi kan, teman-teman saya udah nggak ada. Aduh, pas turun ke bawahnya Bang Jamal. Astaga. Kayak mau rasanya. Tek. Udah lemas di sini ya. Tuh, 2. Udah nih, kan 6 ya. 6. Berdirilah, ada selasar, berdiri. Tuh, 2. Sampai di depan pintu yang boleh dibuka. Duh, rasanya. Begitu saya turun sampai 6 lantai kan. Tek. Krek di atas ditutup. Wih, apa tuh? Astaga, kayaknya ditutup. Tutup, dicekrek. Saya lari ke atas, saya dor. Buka ya Tuhan. Gak bisa Bang Jam, dikunci sama dia. Astaga, gimana ya? Terus saya turun lah ya. Dan tuh saya langsung turun. Saya nyarilah tuh si dompet itu. Saya cari, di mana ya? Saya lihat kan dompetnya coklat panjang. Saya sering lihat dia bawa, karena saya pernah pegang juga. Gak ada ya. Saya masuklah ke arah tempat sembahyang dia. Pak, di sana dia sembahyang ketinggalan ya. Saya ke sana lah. Udah gitu, sepi banget kan itu ya. Udah mulai jam 8 sebenarnya. Pas saya lagi gini, pintunya kebuka. Itu kan pintu di belakang itu kebuka. Itu apa ya? Terus saya gini. Itu. Saya nyari lagi. Astaga. Saya bilang, aduh ya Tuhan. Saya cari benar-benar. Saya raba-raba ya. Nggak ada banget. Mana sih? Saya sampai jongkok saya cari pas mainnya. Terus pas lagi gini. Astaga. Dia nyeret bajunya. Karena kan saya rambutnya gini ya. Dia. Astaga.
Ya Tuhan, kayaknya dia keluar deh. Dalam hati saya gini, oh ya Tuhan, kalau saya mesti, saya mohon beradab. Saya nggak mau dengan perempuan di belakang itu. Udah tuh, aduh, nggak ada. Pintunya tuh udah kedengerannya kencang. Aduh, sudah gitu. Terus, udah deket bener, dia udah deket banget, kerasa. Terus kelihatan dari rambut saya tuh, di sini tuh baju putihnya darah. Terus sininya tuh tangannya udah menghitam, kukunya udah menghitam, dia gini. Aduh ya Tuhan, dalam hati saya, aduh kalau saya nggak mau deh ya Tuhan. Saya minta ampun, saya bilang, aduh ya Tuhan, saya minta maaf deh kalau saya banyak dosa, kayak begini banget ya. Aduh ya Tuhan, kalau nasib saya masih panjang, saya bilang, Tuhan tolong saya. Kalau saya nggak mau mati. Di bawah meja ada iPhone. Untuk iPhone teleponnya di dinding itu buat nelfon ke depan. Saya lari, saya ambil, saya pencet, saya tekan nol kan security, saya tekan. Dianya udah deket, udah saya lihat kakinya itu, ya Allah, hitam terusnya kering gitu, terus darahnya tuh bekas darah tuh, amisnya tuh, terus saya tekan, saya Pak, tolong deh Pak, saya di bawah ya Tuhan, saya bilang, tolong deh Pak, takut banget saya. Pak, dia hanya ada di bawah. Aduh Pak, saya takut banget saya, Tuhan ya Tuhan, tolong saya Pak. Bu, Ibu di mana? Di bawah tempat sembahyang. Hah? Kok Ibu di situ? Iya, tadi bos saya ambil 4 kunci. Enggak Bu, 4 kuncinya dibawa dia tadi. Di mobil, udah dibawa, dia bawa. Saya lihat kan saya yang bawa tas-tasnya. Ibu tunggu ya, jangan tutup handphone. Terus dia kedengeran, Dar, buka pintu sana, Ibu di bawah, Dar. Ibu tunggu ya. Cak. Terus dia langsung lari, pegang tangan saya. Ibu nggak kenapa-napa? Enggak. Tapi ada itu. Terus dia bilang, Ibu buka pintunya? Enggak. Kok dia kebuka? Nggak tahu saya. Ayo lari yuk. Udah, yuk lari. Sempat ngeliat gak di dalam itu ada apa? Cuma ada ini. Sekilas lah. Di dalam itu cuma ada kayak dokumen-dokumen bekas. Dokumen bekas ya Bang Jamal. Gudang ya? Iya, gudang. Tapi ya itu, saya cuma lihat dia sininya darah kering gitu. Terus ininya tuh kumel. Terus ininya tuh udah hitam semua. Udah kedeket saya. Ya, udah sedekat apa Mbak Lita pada saat itu? Hah? Ngerasanya sedekat apa dia? Udah di belakang sini. Okay. Karena udah kelihatan itu jubah putihnya itu. Astaga. Dalam hati saya, pas sampai di atas ini, kok Ibu buka itu pintu? Enggak Pak, saya nggak buka pintunya. Ibu kenapa di situ? Nggak tahu saya kenapa di situ. Bos saya suruh situ. Wah, udahlah ya, udah. Ya udah, Ibu naik deh. Saya balik ke ruangan, terus diambil minum sama security saya. Terus dia tuh gini, Ibu pulang aja ya, saya panggilin taksi ya. Udah malam ya, besok lagi ya. Istirahat aja deh. Ibu kaget kali ya. Dan kali jangan ya Bu ke situ, nggak boleh buka-buka. Udah, setelah itu, udahlah ya, pulanglah saya. Udah di taksi capek, stres, takut, mau lari. Akhirnya kan jauh tuh ya Jakarta Pusat ke arah selatan, ke arah rumah saya. Saya takut deh Bu, saya bilang gitu nih sama si driver taksinya. Takut banget saya. Gitu. Pas bangun. Perempuan itu, saya udah di lantai 1, Bang Jamal, dan perempuan itu kepalanya sini tuh lehernya darah. Udah kering segini, ininya patah, terus rambutnya gini. Itu dia udah gini, kaget. Aduh ya Tuhan, astaga, saya bilang. Pas sampai rumah saya nggak berani tidur. Saya jadi ngitungin jam kapan pagi. Udah jam 1 tidur, 2 tidur, 3, udah jam 7 berangkat lagi saya seperti biasa. Terus sejak itulah bos saya selalu kata-katanya keji dengan saya. Karena dia nggak mungkin nggak berhasil ya. Cuman dari situ saya tahu, kamu jahat banget ya. Sumpah.
kamu benar-benar pemuja iblis berarti. Sampai tega kamu tumbalin saya kayak gitu. Saya nggak tahu itu apa. Kalau tiba-tiba kalau saya nggak ada yang tolong, Iya. sama dia. Itu satu. Setelah hari besoknya, itu kan Senin ya, Selasa ada briefing manajer dan manajer area. Nah briefing lah ya dengan bos saya, briefing besar. Kan briefing tuh mulainya jam 10. Jadi jam 12 jeda. Mereka kan mau ada yang sholat atau apa. Ada ada manajer area nih, ganteng lah ya gitu. Gila, dia bilang nih ke kami, tiap bulan ada aja anak buah. Kaget saya. Iya pak, gitu kata teman saya. Iya pak, iya. Lu pikir deh, masa lagi nyisir di ruang ganti, tiba-tiba udah begini berbusa. Katanya, kok bisa pak? Itu, gue tahu kenapa, bingung gue kenapa bisa. Katanya asisten gue lupa baca doa. Jadi di setiap outlet bos saya, 24 outlet, ada satu ruangan khusus Bang Jamal, ada doanya, ada hilangnya. Dan jangan pernah boleh lupa, kalau lupa hilang satu. Wah. Ya, pasti hilang satu. Aneh kan? Dia, ntar yang kata manajernya, kemarin yang di Jakarta Utara, kamar mandi. Katanya ada yang cek. Jadi begitu kolaps, kaget, berbusa, dan ngomong aneh-aneh, dibawa pulang ke kampung. Jadi meninggalnya di kampung. Jadi aman. Tapi kan dari dia celotehan dia gini, dia tiba-tiba ada gini, nggak sadar, terus berbusa. Nah sama. Tiba-tiba ada anak baru, waiters baru, nyisir, masa ketiban gas 12 kilo? Kok ada gas di situ? Siapa yang tahan? Ya lu luka ininya. Luka dibawa ke kampung, aman. Terus katanya gini, wah ada lagi pak? Ada. Gimana ya gue ya? Bingung gue, katanya. Gimana lagi ya gue ya? Saya mikir, oh, mungkin the next saya kayaknya. Dalam hati saya ya, kayak begini keadaannya. Setiap malam saya nggak pernah bisa tidur benar. Setiap malam pulang jam 11, tidur. Dah, setelah hari itu nggak kejadian. Tapi saya berpikir terus. Pulangnya ini lebih aneh. Pulang, udah jam 11 seperti biasa. Security saya seperti biasa panggilin taksi. Di taksi saya berpikir, mikir, ngelamun sepanjang jalan. Udah gitu kan. Datang dia. Kamu nggak pernah bisa lari. Ingat ya, katanya. Dia itu orangnya. Kamu berhadapan dengan kami. Dan dia itu orangnya. Apa sih itu maksudnya? Udah. Biasa, seperti biasa. Keesokan harinya, saya masuk lagi seperti biasa. Jam 8 seperti biasa berdoa, sembahyang. Dan jam 5 dia datang. Come in. Dia masuk. Terus dia latihan saya atas bawah. Dia latihan. You suka berdoa? Suka Pak. Sering berdoa? Sering. Nanti malam saya mau ajak you ke tempat saya sembahyang. Sembahyang lagi nih. Saya bilang gitu. Nanti ibu A itu siapin barang-barangnya. Saya akan kasih tahu sesuatu. Terus dia telepon. Siapin menu-menu yang tidak laku di restoran. Dibuat hari ini, saya bawa sembahyang. Saya bilang, oh menu. Yuk keluarin menu. Dia kan menunya banyak. Ini. Harus ada. Sekarang bikin. Teleponlah ke restoran dibawa. 1 jam ya harus ada. Adalah. Nanti jam 11 malam. You come with me. Aduh. Pas saya diem aja, tapi hati saya udah terbang kemana-mana. Come with you? Diapain saya? Udah. Kan ada kaca-kaca, saya lihat gitu. Saya kadang lihat ke belakang, saya bilang, enak banget ya teman saya. Saya bisa nggak balik malam ini, lah mati saya ya. You takut? Enggak Pak. Good. Siapin makanan. Udah siapin, udah. Jam tuh jalannya kayaknya lama bener ya. Aduh, takutnya luar biasa saya. Aduh, takut banget ya. Udah gitu. Udahlah semua udah pada pulang. Tinggal kami berdua. Udah siapin lah makan sama ibu yang bagian itu. Siapin makannya. Terus kata ibu itu, lu mau kemana? Nganterin ini makan. Hah? Berdua? Iya. Gila. Kesana? Kok kesana? Hah? Kesana? Maksudnya?
Beresin deh. Tuh. Yuk, udah yuk. Sekarang Pak, angkat. Oh, iya. Udah, itu tuh udah jam 10. Yuk, come with me. Diulang lagi. Tapi matanya itu kayaknya lu gue. Takut saya banget Bang Jamal. Aduh, rasanya gini. Aduh, ya Tuhan. Aduh, nyesel saya kenapa ya Tuhan, kenapa saya ada di sini ya. Udah tuh. Udah. Yuk bawa tas yuk. Bawa tas dah. Bawa makanannya. Udah. Tinggalin kami berdua. Saya yang setir mobilnya. Dia setir mobilnya. Dimasukin lah makanan, hio, terus segala alat sembayang. Dia punya alat sembayangnya semacam batok kelapa Bang Jamal gini. Terus ada ketokannya. Pernah lihat tukang dok-dok? Nah, seperti itu. Dia punya bulat sama buku sembayang. Buku sembayang ini Pak. Yuk. Pak, enggak pakai driver? No. I can drive. You know? Oh iya. Slowly. Oke. Mana ya saya? Kamu duduk di depan. Iya. Takut banget saya. Dingin kaki saya. Takut banget. Kebayanglah semua mimpi-mimpi buruk saya itu gini. Kamu berhadapan dengan iblis yang sebenarnya. Kami ini hanya disuruh. Dialah iblis sebenarnya. Nah sekarang saya duduk di sebelah dia Bang Jamal. Berarti kan apa? Nyerahin leher saya buat dia ya. Udah itu gini. Udah pernah keluar malam dia sampai setir gitu? Belum? Anggap aja city tour. Oh iya Pak. Tuh udah itu. Itu. Kita kemana Pak? Ke tempat yang sepi. Duh, kaget saya. Terus datang RE Marta Dinata. Ancol? Waduh, jauh banget dong. Kemana saya keluar? Kok dulu kan belum ada online kan ya. Betul. Belum ada taksi online dan lain-lain gitu. Mana iya masuk Ancol dalam hati saya. Ancol, tempat bohongan. Saya pikir gitu. Aduh, kebayang ya. Aduh, diapain ya? Di dalam mobil ini ada apa sih di belakang? Terus saya diam aja. Yuk takut. Enggak. Kita sebentar lagi sampai. Terus rasanya saya gimana gitu. Udah lewat pergudangan. Dibeset. Pergudangan. Gudangnya gelap banget. Saya lupa itu di mana karena udah jam 11 malam. Pergudangan. Jadi kami di perempatan. Di sana gudang kosong. Bang Jamal. Gudang enggak kepake. Kan bisa di dan batikan saya. Diapain saya? Itu udah ada di pergudangan perempatan ada lampu lalu lintas, lampu jalan yang gini. Nah, itu gitu. Nah, terus itu dia berhenti situ. Yuk tunggu sini. Jangan pernah turun. Oke? Yuk tunggu. Jangan turun. Ingat ya. Iya. Dia tutup pintunya. Terus dia ambil barang-barangnya. Dia bawa nih barang-barangnya, makanannya dia nyebrang ke arah si lampu jalan yang gini. Oke. Dia taruh situ, ditata sama dia, terus sama ketokannya taruh, terus dia balik ke mobil gitu. Balik ke mobil saya. Terus itu balik ke mobil. Ini kan jaraknya dekat ya, cuman ada 5 meter. Terus itu dia ambil kertas sembayang, terus dia masuk mobil, dia mundurin mobilnya. Dia mundurin. Agak gelap gitu kan. Yuk tunggu sini ya. Yuk jangan turun. Oke? Nah, kalau yuk turun yuk bahaya nanti ini malam. Oh iya Pak. Terus, tapi dalam hati saya gini, kok dia nggak bawa ya? Saya takut juga ya. Terus dia turun, dia bawa deh. Udah di perempatan itu, di lampu itu dia taruh makanannya, ditaruh ketokannya, dia bakar. Dia bakar kertas sembayang, dia berdoa. Saya liatin dari jauh. Terus dia gini, tok, tok, tok. Udah kejeda ngetoknya. Tok, tok, tok. Udah. Tok, tok dah. Sampai 3 kali dia bakar, hio masih nyala, kertas doanya udah habis, dia lari ke arah mobil. Terus dia masuk, dia tutup. Kita pulang, Pak. No. Wait. Kamu bakal tahu sesuatu. Sesuatu apa, Pak? Tunggu. Udah. Tunggu. Dari arah gudang, udah ada kali 5 menit ya, dari arah gudang yang gelap, keluar Bang Jamal, perempuan yang gini. Keluar dia gini. Gitu, terus dia jalan. Ini kan gini ya rambutnya ya. Dari sininya, dia natap tajam ke mata saya. Bahkan jauh 10 meter. Dia liatin gitu, kayaknya dia, terus dia bilang, see, dia takut. Enggak, see, dia makan makanan kita. Itu untuk apa, Pak? Kalau udah dia makan, besok restoran saya rame. Harus dia makan, Pak. Ya, of course. Kita kan sama dia mintanya. Bener dong berarti ya.
Udah, terus jadi si perempuan itu, si yang luka ini, yang luka patah itu, dia gini, dia jongkok, dia begini, dia makannya tuh pernah lihat di awal kan makannya gini, gitu. Iya, Semua iya. dimakan gitu. Ih, kaget saya. Kenapa kagetnya? Karena bos saya makannya seperti itu. Hah? Iya, bos saya tuh. Kan dia makan siang. Makan siang. Dia selalu punya makan siang. Dia ada makan siang yang dibawain sama supirnya. Makan siang kan dia makan siang, kita makan siang. Satu kali pernah, nggak sengaja saya lihat. Saya mengasih dokumen, terus, ups, Bapak. Terus dia ngeliatin. Di sini tuh nasi, apa, makannya gini. Gitu, di mejanya. Dia bos loh. Bukan orang Indonesia pula. Masa sih, Mbak? Saya lihat sendiri. Kaget, astaga. Begitu si makhluk itu makan situ, Keinget bos ya. saya. Si desa kita kaya. Karena dia makan semuanya. Kalau misalnya dia nggak makan, berarti kita nggak berhasil. Dia hanya makan itu, Pak. Ya, bagus. Pasti besok laku semuanya. You see. Itu dia makan. Udah dimakan, udah semua. Makannya tuh udah nggak, ya iblis ya makanannya. Dok sini, terus dia berdiri, dia liatin kami gitu. Terus saya takut banget. Matanya tuh dari sela-sela rambut tuh dia ngeliatin saya gitu. Terus dia berdiri, dia liatin jalan gitu. Oke, gimana? This is good. Udah nggak lama, setelah dia pergi. Jalan dengan kepalanya yang tebal. Tapi dia sambil melihat ke arah kita terus. Udah, begitu dia hilang di pergudangan, bos saya langsung kebut, pulang. Dia turunin saya di dekat perempatan taksi, terus ini, see you tomorrow. Iya Pak. Sampai taksi saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Kayaknya saya beneran kerja sama iblis deh. Ini bener-bener pemuja iblis deh bener. Udah seperti biasa. Entah kenapa pada kayaknya dia seperti makhluk itu Bang Jamal kayak mau ngasih tahu saya sesuatu. Gitu. Tiba-tiba saya ada satu kota yang udah tua sekali. Kayaknya itu daerah kota deh. Karena saya lihat, saya tiba-tiba di satu jembatan. Jembatannya, pernah lihat jembatan Harmoni? Pernah. Ada yang patung begini. Yeah. Nah, itu ada patung itu, tapi masih tanah. Ada delman. Saya bingung, kok ada delman ya? Di mana ini? Gitu. Dan semuanya merah. Langit merah. Di sana juga warna merah, kayak ada api gitu. Ada rumah. Siapa tuh? Coba saya ke situ, mau numpang pulang gitu kan. Ada rumah. Rumahnya semuanya merah. Rumah zaman dulu yang kuno. Terus pintunya terbuka segini. Saya dorong dong. Permisi. Itu kan ya, masuk. Semuanya merah, ruang tamunya merah dan kosong. Di dalam lagi ada pintu lagi, pintu kamar terbuka. Jadi ada kamar tidur pakai kelambu. Dan merah. Begitu saya lihat kelambunya, kasurnya Bang Jamal. Itu, pernah lihat hati sapi? Nah itu. Apa? Itu terus keluarin darah. Duh, ini siapa ini? Terus kok gitu ya saya gini. Saya mau giniin kelambunya, ada yang ngomong di belakang. Kalau you ada di situ terus, you ada di dalam situ. Dalam darah itu. Gila. Saya lari langsung. Begitu pintunya dibuka, saya lari bener-bener. Mana saya lari, mana sepi. Itu ada tukang delman. Pak, gitu. Baru saya, setiap pulang dari situ, selalu saya nggak pernah normal. Selalu saya ada di mana saya berada tuh. Ntar ada di kampung Cina yang lagi motong babi, berdarah-darah, ngelap sini. Aneh gitu. Ini mana ya saya gitu. Yeah. Selama setahun seperti itu. Sampai saya kurus, terus ininya hitam, terus saya udah gini. Nggak tahan. Pas besoknya, sore, sih, you lihat. Dia liatin revenue-nya. Laku semuanya. Laku bener. Iya bener, rame bener. Itu laris kan memang. Takut saya. Udah mati saya. Iya, hebat ya? Ya sih. Nah, next time kita akan bikin sebenarnya lagi. Aduh. Enggak deh, udah mati saya. Aduh, enggak deh. Oh iya Pak ya. Oke, ya, udah. Nah, pada satu ketika bos saya pulang ke negerinya.
Datanglah ibu manajer area Bang Jamal, perempuan, manajer area resto, ada manajer areanya. Bos tuh pulang, iya, ada berita baru nih. Ih, apa bu? Ya gitu, bisa kita gitu kan, apa bu? Anak buah gua, waiters, buka tutup botol. Jadi bos saya senang punya botol-botol kecil yang ada tutupnya. Itu jadi ornamen. Saya pikir itu hiasan. Rupanya ada makhluknya. Jadi sama waiters baru dibuka. Dibuat mainan. Keluarlah iblisnya. Ibu nggak bilang, udah dibilang jangan sentuh barang-barangnya bapak. Itu bukan mainan. Akhirnya gua bingung nih. Kenapa si waiters ini? Oh mungkin capek karena kemarin malam minggu rame tamunya. Jadi dia di koridor di belakang restonya dia tuh kan ada tempat kita duduk atau apa mau ngerokok atau apa. Iya. Dia gini. Kenapa nih dia? Gua lihat dia kenapa nih anak. Kok begitu capek kali ya banyak tamu capek. Kok nggak ada? Kemana nih? Oh dia ngerokok kali ke belakang. Gua cari nggak ada. Cari sana cari sini. Udah ngegeletak. Keluar busa. Di sini udah keluar busa. Terus itu dibangunin, semua lari lah. Supervisor semua teman gini. Disadarin. Terus katanya gini. Tapi dia kemasukan benda yang ada di dalam, katanya gini. Kamu cuma tunggu waktu karena dialah sebenarnya yang nunggu nyawa kamu. Buktiin ucapan saya. Antar saya pulang. Hah? Tapi diantar pulang kampung dia nggak pernah sembuh lagi, nggak meninggal tapi nggak sembuh, nggak pernah sembuh lagi, nggak pernah balik lagi, dan nggak pernah balik dan nggak pernah waras lagi, nggak ada, karena dia nggak bisa dihilangin bendanya itu, kan dia mainin gitu, jadi si benda itu keluar dimasuk ke dalam badan, dia udah nggak bisa sembuh lagi, gitu katanya. Dia apa sih sama dia tuh? Dibuka, plop, pop, gitu. Iya apa nih, katanya gitu kan, bagus kan bentuknya bagus, botol-botol kaca dia bagus-bagus, katanya. Dia bilang, saya suka beli benda yang unik, you know? Iya Pak, yes. Suka semuanya. Tahu aja ada bendanya di dalam itu. Iya. Ya itu. Terus apa kata manajer area itu, ibu manajer area? Kita juga berarti, ya kamu semua. Dialah yang sebenarnya. Kamu cuma bakal nunggu waktu. Kamu jadi makanannya dia. Apa yang dia makan, itu yang makan bukan dia. Saya, kata dia. Diam. Sejak itu, kita udah mulai berhati-hati dengan dia. Apapun dengan bos saya, hati-hati. Nah, bos saya tahu gitu. Siapa yang buka botol? Saya dengerin, kan kami briefing ya waktu itu. Manajer area briefing. You bodoh benar-benar. Dibiarkan anak buah you buka botol dan semuanya ketahuan. Kita diam semuanya nih. Ya kan nggak tahu dia, bodoh kamu. Kamu bikin semuanya berantakan. Saya diam aja saya. Terus dia ngeliatin saya diam aja, nggak jawab. Hancur semuanya karena kamu. Ingat ya, kamu gak akan pernah selamat semua. Kaget saya. Pada waktu itu gini, kayaknya saya harus pergi deh. Lelah saya. Takut satu kali saya jadi kayak mereka gitu ya. Terus dia bilang gitu. You cari gantinya. Gantinya apa Pak? Ganti nyawanya lah. Stupid you bertanya seperti itu. Di depan orang banyak. Bodoh you. Kita harusnya kasihan Pak. Kasihan sama orang udah hancurin saya. Gak akan. Ada juga kamu jadi gantinya. Kamu harus cari. Gak bisa saya Pak. Terus dia marah. Setelah kejadian itu datanglah dukunnya, perempuan dukunnya. Dia ke lantai 4, terus dia bilang gini, ada yang dengan saya ke lantai 4? Enggak Pak. You gak mau ikut? Enggak. Saya gak tahan asapnya kemenyan. Itu, you gak boleh berpikir begitu. You di sini harus positive thinking. Enggak, udah mati saya. Saya udah lihat yang aneh-aneh di situ kan. Ada pas itu udah kan datanglah dukunnya. Seharian dia berdoa di dalam sana bos saya. Di atas sana di lantai 4. Begitu udah gelap, nah gila saya muncul. Datang saya ke sana ke lantai 4. Saya jalan ke lantai 4. Saya mau lihat ada apa sih. OB saya gini, mau ngapain ibu? Katanya gitu. Mau lihat. Ibu mau. Katanya
Emang kenapa? Ada dia di atas. Enggak, Bapak udah pulang. Ada dia. Siapa dia ya? Ayo, saya sama Obe itu jadi ikutan ngintip. Tapi ngintipnya gini. Ya ampun. Yang laki-laki besar itu lagi makanin semua makanan. Selesai itu diacak-acak semuanya, disobek-sobek. Foto karyawan. Ke bawah. Foto karyawan. Itu dia. Besok dia. Hah, kok kamu tahu? Pasti. Yuk, saya turun. Benar. Yang di foto itu. Itu karyawan di outlet. Gantinya yang di botol. Gantinya ini. Yes, sesuai dengan janjinya. Dia minta gantinya. Kurang iblis apa lagi ya? Begitu udah malamnya seperti biasa. Saya ngimpi ada di dalam satu kastil. Di kastil tua. Kenapa ada di sini ya? Saya pikir gelap banget. Tuh ada siapa ya di jendela kastil? Ada makhluk hitam itu lagi makan orang. Ya Tuhan, nama Tuhan. Astaga. Kok itu kayaknya dari tangannya? Tangan tuh kelihatan tangan yang di foto itu yang dicabik-cabik itu. Ya Tuhan. Ih, gila banget sih. Bener-bener mau gila. Boleh dideskripsiin bentuknya seperti apa? Kayak gorila. Okay. Seperti gorila. Tapi mukanya hancur gitu. Gak berbentuk, gak ada rupa muka. Ininya tangan seperti biasa. Ininya gorila aja, kayak gorila gitu. Terus dia tuh makannya gitu, serat. Kayak mau nunjukin dari jendelanya. Nih, yang lu cari, gua yang makan. Seperti itu. Ya Tuhan. Kok dari tangan si yang dikorban itu di foto itu. Jadi foto karyawan itu lagi gitu. Kan begini. Kok dia ya? Mau lari kemana saya coba? Saya lihat ada pagar. Saya lari ke pagar itu baru kebangun. Selama 1 tahun selalu. Mimpi buruk itu selalu jam segitu dan pulang dari situ. Ya, jadi kayak berputar ya kehidupannya. Iya. Jadi saya seperti nggak jejak tanah. Kalau hari libur itu seperti kayak orang baru bangun demam. Sakit dan muka saya udah pucat. Karena ya itu jam 9 pulang jam 11, jam 9 pulang jam 11 pulang gitu. Walaupun overtime-nya diganti Bang Jamal. Diganti sama istrinya diganti. Istrinya kan direktur keuangan diganti. Tapi kayak seperti gak hidup normal. Seperti ya normal atau real gitu ya. Iya. Enggak. Ya, paham ngerti. Kayak gitu. Setelah kejadian itu, setelah buka botol di tiup itu, nah kan dia kolaps tuh. Setelah seminggu itu, kejadian itu, si manajer outlet di tempat yang kemarin kemasukan, pulang. Malam lah ya, jam 1 setelah closing. Mall kan karena di mall. Closing jam 12. Entah kenapa, kata dia, pada saat pulang dari mall, keluar mall itu, dia seperti nggak pegang motornya. Motornya kayak ada yang kendaliin. Begitu ada busway, dihajar sama dia busway-nya. Dia hajar busway. Jadi dia kehajar busway ininya. Sampai akhirnya ini kan patah sebelah. Jadi gini. Terus cacat dia seumur hidup. Jadi nggak bisa gerak aja segini. Kami dengarnya pagi. Pak ini masa nabrak busway jam 2 pagi? Kok bisa? Kebetulan pada waktu itu ada manajer areanya, si ibu ini. Iya. Yang kata, iya, gue nggak habis pikir deh. Gue lapor nih sama bos, dia bilang ini. Tapi kan, enggak Pak. Kenapa? Kok enggak? Ya, ya enggak Pak. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit. Untuk apa? Ya dia kan karyawan kita Pak. Aduh, gimana ya? Cara berpikirnya bingung saya. Nggak ngerti otak saya. Tapi kita nggak bisa orang. Saya nggak bilang orang. Saya bilang kenapa dia nggak itu? Ya dia masih selamat. Ya Tuhan, dengan Tuhan saya beda. Saya bilang, iyalah, lu kan iblis ya, jadi susah dikasih taunya. Udah. Bos saya punya satu asisten yang menguasai semua outlet dan mallnya dia. Nah, asisten ini cantik banget. Cici ini, saya tanya, satu kali saya bertanya di ruangan dia. Saya tanya ini, ini maaf ya Bang Jamal. Cici lagi datang bulan ya? Enggak. Kenapa? Kok gitu? Emang kenapa? Gitu, di ruangan bos saya. Terus dia gini, enggak. Tapi ya itu, saya kan blooding sepanjang umur. Hah? Blooding sepanjang umur?
Ci nggak capek? Nggak rusak itu kulitnya? Ya enggak, nanti kan saya setiap bulan transfusi darah. Hah? Itu Cici begitu? Dari kapan? Ya, dari sejak di sini. Hah? Ci nggak sakit? Lemas kadang gua. Ci nggak mau berobat, udah segala macam. Tapi dia tetap keluar. Berdarah terus kayak datang bulan. Cici nggak lelah gitu, duduk lemas gitu. Capek gua. Tapi dia dikasihnya, wah fasilitasnya luar biasa. Mobil baru, rumah bagus, ya karena itu pendarahan itu. Sampai ditransfusi darah, sampai begitu dia. Sampai orang bilang, oh dia mah, ya kan kalau kita bercanda tuh gitu, bercanda manajer itu ya Bang Jamal gini. Ya kalau lu kan bayarannya darah. Wah, serem amat dong. Maksudnya pada waktu itu joke seperti itu saya nggak tahu ya kan. Iya apa sih gitu. Ih serem amat itu. Pas bisik-bisik dengan teman saya kan. Iya. Bleeding terus. Bisa. Saya tanya langsung marah. Ci nggak capek? Capek. Nggak sakit? Nggak lemes gitu badannya? Lemes. Kadang muter-muter gitu. Terus pada waktu itu saya pikir masa untuk hidup enak saya mesti gitu ya. Iya. Dia kan asistennya. Semua rahasia dipegang dia. Ya pastilah ya. Dia nyawanya aman. Kalau saya siapa? Satu kali saya bisa jadi taruhannya ya, nyawanya bisa diambil sama dia. Jadi darah beneran. Darah. Terus nanti gini, nggak masuk dulu, transfusi darah. Masukin darah lagi. Ntar begitu lagi. Ntar sehari aja sembuhnya dia. Besok begitu lagi. Gitu. Terus biar diobat apapun begitu lagi. Ya. Terus begitu. Kalau di dalam dunia medisnya namanya apa? Pernah tahu gak? Nggak tanya. Dia cuma bilang sering bleeding aja. Oke. Ya itu karena mungkin ya perjanjiannya begitu kali. Mungkin ngeri banget kan. Iya, mungkin nggak perjanjian asli tapi ya you sakit terus gitu. Gitu kan. Tapi dia memang orang yang menguasai semuanya, yang bikin bos saya dari tiada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia bilang dari yang impossible jadi possible. Iya. Gua bisa. Nah, itu dia hebatnya situ. Saya salut. Cuman kan pengorbanan dia sampai bleeding gitu, ngeri bener ya. Iya. Mana dia putih lagi. Kelihatan kan ngalirnya. Oh, kadang Ngalir gini. Ci, kenapa? Ada ya? Iya. Oh iya. Segini. Terus dia pinjam ke teman. Pinjam rok lu dong. Lu sedih gitu kan. Saya pikir segitunya ya. Sampai keluar darah. Kayak begitu. Kadang dia harus lemes gitu kan. Ya gimana ya? Akhirnya saya bisa ambil kesimpulan gini. Kita bekerja sama pemuja iblis. Jadi iblis kita. Lama-lama kita udah biasa ngeliat darah. Udah biasa keji gitu. Karena ya begitu. Iya juga ya. Iya, jadi kita keji kayak dia. Jadi biasa ngeliat yang ngeri-ngeri itu kita biasa. Terbiasa mata, batin kita udah langsung biasa keras ya kan. Biasa kejam sama orang kayak bos saya gitu. Luar biasa. Ada lagi nggak Mbak korbannya? Ada Bang Jamal. Ini korbannya paling dekat dengan dia. Keponakannya. Keponakan? Iya, keponakannya. Umurnya pada waktu itu 30. Baru menikah, jadi baru punya anaknya umur 2 tahun deh. Nah, dia makan di salah satu restoran bos saya. Pada saat makan, dia kejang-kejang jatuh, berbusa-busa gitu mulutnya. Orang-orang di resto menyangka, oh mungkin dia makan obat yang nggak boleh dicampur, atau apa, atau keracunan atau apa. Dilaporin lah ke bos saya. Wah heboh, paling heboh bos saya dong gini. You stupid ya, you masak apa sampai saya punya keponakan kolaps gitu. Udah bawalah ke satu rumah sakit besar. Akhirnya nggak ketolong. Dia nangis lah ya sejadi-jadinya. Nasib bos saya sejadi-jadinya nangis. Kata asisten bos saya kan ikut sejadi-jadinya nangis. Nangisnya tuh saya nggak pernah lihat bos nangis sesedih itu. Gitu kata asistennya. Kebetulan asisten bos saya bareng sama si ibu manajer area. Iya. Udah. Terus itu datanglah dia ke jam 12. Itu kan kejadiannya kemarin malam jam 8. Nah, mereka di sana di rumah duka, terus si ibu manajer area ke kantor kami. Gini, teman-teman, anak-anak, ini ya, kan ponakan bos meninggal nih, katanya gitu. Kita patungan, kita bisa gitu kan? Kita patungan, Bu. Bukan. Ada yang mau melawat, kemana Bu? Ke sana, sebutin lah ya, rumah duka yang mewah nan megah. Oke. Wah, wih, kalau mau bareng ya,
kita satu mobil atau enggak pakai mobil yang lain, kita barengan. Jadi dia keliling nih kasih tahu ini. Terus udah gitu muncullah supir bos saya yang ada di kantor ini. Katanya, jangan ikut. Kenapa? Katanya ibu manajer area juga yang bilang ke dia, itu bos kamu lagi nyari nyawa gantinya. Hah? Maksudnya apa? Kok gitu? Nyawa gantinya? Maksudnya? Tubalnya nyawa kita gitu. Nanti deh. Nah, ibu manajer area datang nih, manajer area datang. Enggak, bukan gitu. Jadi, bos kamu tuh bilang gini, siapa aja yang datang pertama kali lihat petinya, dia tumbalnya. Terang-terang ngomong. Iya, dia ngomong gitu. Siapa aja yang datang pertama lihat kali, misalnya kita nyelawatkan, dia hidup. Maksudnya dia bisa hidup lagi keponakannya? Reinkarnasi ke kita. Oh. Jadi kita jadi dia. Bener Bu, iya. Jadi kalau lo mau ikut, ya enggak lah. Ya enggak lah Bu. Kalau enggak, pulang semua. Pulang kita, bluk. Nanti bilangnya gini, udah pada pulang semua. Itu kan ada yang, ayo yuk. Wah, pulanglah kita, pulang semua. Wah, saya juga pulang langsung. Tutup handphone, pulang. Gila kali. Dalam hati saya, gila apa ya? Jadi akhirnya si ibu manajer area ini datangnya malam. Pas jam malam, itu pas udah dia mau penutupan peti. Kan kalau orang itu ada orang kan petinya didoain dulu, pindah kiri, tengah, gitu kan ya dicari-cari gitu. Nah dia pas terakhir, terus itu kebesoknya gini, datang lagi ibunya gini. Ibu masih hidup nih, kita gituin. Enggak, kan gue datangnya jam 10 malam. Siapa Bu datang pertama? Tantenya. Hah? Iya tantenya. Tantenya si bos. Tantenya itu kan untungnya udah tua ya. Jadi ya gila dia. Jadi dia seperti di dua alam gitu. Gila aja tiba-tiba. Ini di mana gitu nanya-nanya, ini di mana? Ya nggak mungkin kan lah ya, orang udah mati ya tetap mati ya. Tapi mungkin siapanya dimasukin ke si tante itu. Tantenya gitu, ini di mana? Tiap hari dalam keadaan hidup itu dia di mana terus gitu. Nah, nggak lama setelah kematian itu kan muncul lah ya di koran, turut berduka cita kan ada gitu ya. Masa sih ada sampai di koran? Ada di koran. Ini orang besar soalnya. Ada. Sorry kesebut. Gak apa-apa. Ada. Kan di ini kan saya yang figura. Iya. Saya yang figurain soalnya saya tahu gini. Kata dia gitu, ponakannya. Oh iya Pak. Tapi ya, oke lah. Nggak ada yang bisa gantikan, ya pergilah dia. Gantikan siapa Pak? Ya seharusnya ada yang bisa gantikan dia sehingga dia bisa hidup lagi, you know. Ya, mana ada ya orang lagi lama desa gila kali. Oh iya Pak. Jadi ya sudah. Just only memory. You pasang situ, ya pasang figurannya. Kalau dia masuk gitu, nasib gitu. Karena nggak ada yang gantiin. Kalau dia pikir kalau ada yang gantiin, mungkin dia masih ada sekarang, masih makan. Aduh, gue denger cerita Mbak Lita, wah. Oke. Satu kali ya. Pada waktu itu hari libur, Sabtu libur, kebetulan saya libur. Datanglah saya ke satu outlet bos saya di Jakarta Utara, di satu mall bagus di Jakarta Utara. Saya datang kan pasti saya pakai ini, voucher ya. Nah, itu gini. Saya tanya sama manajernya, rame? Ya gitu deh. Terus saya tuh gini, kemarin ada salah satu paranormal top di Indonesia. Dia sebutlah namanya, si Anu gitu ya. Dia makan di situ. Gue tahu, ini paranormal top. Gue udah kebat-kebit di sini karena gue tahu bos gue ini siapa. Dia bilang gitu. Udah. Dia bilang gini ke manajer saya itu ya, manajer Jakarta Utara itu, dia bilang, bos kamu punya sesuatu ya? Maksudnya Pak? Nah, dari luar rame restonya, tapi sampai di dalam bukan orang semua. Kaget dia. Kamu punya sesuatu ya di sini? Maksudnya mungkin yang dimaksud si paranormal ini ruangan buat berdoa. Iya, ritual. Iya. Maksudnya Pak? Ya ada satu tempat yang bisa untuk manggil mereka datang. Jadi seolah-olah rame, seolah-olah banyak makan, dari luar pas ke dalam ya nggak ada. Kalaupun ada, bukan orang kayak kita.
Sampai kapan you mau di sini? Bisa-bisa arwah kamu yang ada di sini makan, bukan kamu. Pak jangan gitu dong. Loh, saya kan ngomong apa adanya. Kayaknya gue nggak bisa lama-lama deh kalau kayak gini. Gue masih mau hidup deh. Saya juga mikir gini, kayaknya apalagi saya ya, tiap hari saya ketemu. Kayaknya saya mesti pergi deh dalam hati. Saya berdoa, ya Tuhan, kayaknya saya udah sampai di titik yang saya lelah. Nggak mau lah saya sia-sia, biar deh saya pergi aja lah. Itu saya berdoa, setiap kali saya berdoa, satu kali saya mimpi ada di dalam ruangan. Terus saya lihat ada pintu, ada sinar matahari. Saya lari keluar langsung, nggak lama saya dapat pekerjaan baru. Dan saya dari situ tuh tidak pamit baik-baik. Jadi enggak Pak, permisi saya mau mengundurkan diri. Enggak. Saya kabur beneran. Benar-benar nggak ngabarin sama sekali? Enggak, sama sekali. Ke siapapun yang ada di sana? Enggak. Oh, ke teman saya bilang. Saya bilang gini, kalau besok gue nggak ada, jangan hubungin ya. Semua kerjaan gue udah rapiin. Kenapa emangnya? Kayaknya gue bakal jadi korbannya deh. Ya, kita tetap teman, tapi gue nggak bisa bertahan. Ya, bilang. Kalau ada yang tanya, bilang nggak tahu. Saya bawalah semuanya tuh ya kan. Terus saya pergi dan kembali. Saya juga nggak bilang sama HRD saya bahwa saya pergi tuh nggak. Saya bilang saya pergilah. Saya nggak mungkin gitu. Udah satu kali. Nah kan saya kerja di satu grup perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia ya. Nah situ saya kerja di lantai 27. Kebetulan si konglomerat ini punya perusahaan gula di Banten. Nah kami kan tinggal di mes. Saya kan sekretaris, jadi sekretaris lagi. Saya sekretaris. Bang Jamal boleh nggak percaya. Saya kan di mes itu kan perempuan dengan perempuan dan twin bed kasurnya. Udah gitu, saya tidur dengan salah satu staff marketingnya cewek. Itu kita tidur kan, sharing gitu. Terus dia gitu. Satu gini. Hah? Kata dia gitu. Kenapa nih? Terus kata dia, hah? Gitu. Lah, teman tidur sebelah saya, loh kok mukul-mukulin saya? Kenapa? Terus dia tuh gini. Dia udah lari keluar. Coba sini. Kenapa? Kita pindah kamar aja. Kenapa? Itu yang di kaki kamu itu siapa? Siapa? Itu yang makhluk gede itu, yang makan orang itu ada di ujung kaki saya. Udah mau makan saya. Makanya dia udah ngeliat saya. Kata dia gini, kenapa dia tiba-tiba ada gitu. Saya lihat dari balik pintu. Kok apa tuh yang srek-srek? Dia rupanya udah mau begini saya, makanya itu bangun. Karena saya nggak bangun-bangun, dia bilang. Udah mati saya. Sampai segitunya dikejar. Terus kan saya telepon ya ke mama saya. Terus kata mama saya gini, itu bosnya yang iblis itu nelfon ke rumah. Katanya, kamu ada bawa lari barang. Nggak ada. Barang apa? Enggak, katanya ada. Nggak ada bawa barang. Katanya. Enggak, dia bilang bawa barang. Nggak ada bawa barang. Kamu suruh ke outletnya. Nggak mau. Nggak apa-apa, waktunya nanti aja, kata jam 7 malam. Enggak. Ini lagi di Banten, nggak bisa. Bilang aja, Ma, nggak bisa. Nggak mau saya. Ditargetin ya? Iya, dia harus dapat gitu. Iya, harus dapet. Karena kan saya tahu banyak tentang dia, jadi dia harus lah. Kalau nggak bisa. Mungkin kalau misalnya dapat saya mungkin gede banget gitu kan, bisa aja kan, kita nggak tahu hitung-hitungan dia gimana. Tapi setelah itu nggak pernah ada lagi. Setelah terakhir sih di gula itu, di perusahaan gula itu nggak ada lagi dia. Nggak pernah ada lagi. Mungkin entah karena kenapa. Nah itu kan saya cuman itu 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Mau tahun keduanya itu saya melarikan diri itu. Cabut ya? Iya udah nggak bisa lagi. Udahlah ya, saya pikir udahlah. Tapi Mbak Lita kalau boleh tahu restonya namanya apa ya? Restonya tuh ini nggak utuh nama ya, tapi restorannya itu franchise dari Amerika. Ya namanya? dia pernah dengar? Masih ada nggak? Udah tutup, kan bosnya di penjara. Oh? Iya. Pada akhirnya bosnya di penjara? Iya. Terlalu kejam sama orang. Itu satu. Yang kedua itu dia hutangnya banyak. Itu kan di restonya itu kan menunya 50 menu. Ada ini, ada itu. Nah, satu menu itu dia hutangnya 100 juta. Ini kan ada 4 menu yang belum dibayar, 400 juta ya. Terus dan lain-lain. Itu jadi saya dari situ saya bisa menarik kesimpulan gitu. Sekalipun lu punya dukun hebat, tumbalnya banyak, kalau Tuhan bilang jatuh apapun itu gitu. Nah itu, dia jatuhnya kan itu. Saya taunya dia
di penjara dan jatuh itu dari bekas karyawan di sana yang saya dulu masih ada. Dia itu bagian ini apa? Terima telepon, front office. Nah, saya ketemunya di satu mall, terus saya, Bu, gitu, apa kabar? Gitu. Kamu, gimana? Situ, dia udah di penjara. Hah, kok bisa? Iya, karena gini-gini. Jadi tutup. Oh, tahun berapa itu? Saya kan kerja itu 2007, 2010 apa 2012 deh, kayaknya 2012. 2012. Soalnya pas 2014 ke sini, itu udah tulisannya dijual gitu kantornya. Kan saya suka lewat ya, di daerah sana tuh saya suka lewat gitu. Kebayang lah ya betapa saya di lantai 3 tuh mau babak belur, di lantai 2 tuh saya bertarung nyawa. Saya lewat itu, sekarang pun kalau lewat itu kelihatan betapa rasa sakit saya masih ketinggalan di sana gitu. Sana kebayang selalu kalau lewat situ. Lokasi kantornya di mana? Pernah tahu? Iya. Itu adiknya. Itu adiknya bener. Dia kan bertujuh bersaudara dia. Kalau dianya kan gede terus ya, karena nggak segitunya gitu. Kok ini nggak begitu gitu, terlalu iblis gitu buat saya. Iblis banget. Iblis tuh kan, dengan iblis nggak ada pernah yang gratis. Semua ada imbal balik. Dan pada satu titik, ya yang ngasih kamu rezeki ya Tuhan dong, bukan si iblis itu. Iblis itu kan hanya ya bikin mengaburkan semuanya. Betul. Sejatinya ya Tuhan ya kan. Tuhan izinkan lo ada, habis tumbal ini Tuhan izinkan nih ada. Pada satu titik kan udah habis ya. Iya. Ya itu dia. Yang Balita tahu, efeknya apalagi nih menjadi karyawan di kantor itu? Efeknya yang paling sering kelihatan, kalau yang udah berumah tangga pasti hancur. Pasti hancur. Entah itu suaminya bangkrut, nggak kerja, pokoknya hancur. Kalau yang punya ibu atau saudara sakit-sakitan, meninggal. Setiap bulan si A, berputar si A, si B, si C. Terus nggak pernah kita punya tabungan di situ kerja. Walaupun gajinya banyak, walaupun ada kompensasi dibayar, misalnya kita overtime atau apa, di situ royal. Overtime dibayar, uang obat diganti, uang taksi pakai voucher. Mau pergi kemana? Vouchernya ada, kita pakai voucher. Kalau saya pulang pun pakai voucher. Dia royal. Tapi itu satu, lu nggak akan pernah hebat dan nggak pernah punya tabungan. Misal kita gajian nih, gaji berapa? Gajinya pada waktu itu di atas UMR ya. Setiap tanggal 10 gajiannya. Nah, itu gajian ada aja yang tas lah hilang, handphone lah rusak, apalah. Ntar yang itu motornya lah jajan terus. Nah itu mobilnya tabrak, ada aja pokoknya uangnya nggak pernah safe. Balita juga nggak? Iya nggak, sama. Nggak bisa safe? Nggak pernah bisa. Apa aja ada. Pada saat baru gajian misalnya, baru gajian ada aja musibah lah, pokoknya banyak musibah. Tas putus lah, ntar totonya satu gak karu-karuan. Kalau misalnya teman-teman saya nih motornya lah tiba-tiba mogok, ntar apalah nabrak, paham. Ntar ya handphone lah, pokoknya ada aja deh. Nggak pernah ini. Kalau misalnya punya orang tua sakit-sakitan cepat lewat, cepat meninggal gitu. Tiba-tiba kan ya kita sih nggak boleh ini ya berpikir negatif. Tapi begitu gitu setiap bulan kayaknya nggak pernah happy perasaan. Di situ gaji banyak, tapi kompensasi dibayar. Uang obat ada uang obat. Yang paling ekstrim ya Bang Jamal. Jadi istrinya bawa kue nih. Kita kan udah nggak suka ya, maksudnya lu itu iblis lah gitu. Jadi jangan ngerayu kita dengan kue gitu. Halo, saya baru pulang nih, dia berdatang kan dari negerinya. Dia orang asing bukan orang Indonesia, tapi dia berbahasa Indonesianya lancar. Dia bilang, Ibu bawa apa? Kita basa-basi kue. Yuk saya kasih ya satu. Kasihlah kami semua ya, dikasih. Terus udah gitu, dimakan ya? Iya Bu. Kita pada lirik-lirikan. Terus taruh lah ya. Terus udah gitu. Terus datanglah nih cek si cantik asisten ini. Dikasih kue gak kalian? Dikasih nih katanya gitu. Terus gini, kita buang yuk sama-sama. Jadi kita pas makan siang, terus dia pura-pura, kita makan siang di sana ya. Di situ yuk. Sambil bawa kuenya. Buang di jalan. Dibuang. Padahal dia kan dekat banget ya sama bos saya. Dibuang. Apa yang dia makan? Buang. Toko bakery dia punya, si bos saya ini. Tapi kalau ngasih tuh lapis Surabaya yang enak-enak gitu. Takut ya. Kalau dikasih
di ini dulu, dilangkahin dulu, Iya, baru iya. dimakan. Tapi Heeh. tetap saya nggak makan sih. Oh iya, itu buang aja. Nggak pernah ada yang dimakan. Enggak. Hmm. Kecuali kalau misalnya saya suruh tester sampel permen, dan ada suppliernya, ini sampelnya saya makan. Yuk tes, ya saya tes lah permennya enak atau enggak daging bebek. Tapi kalau gini, saya bawa makanan, enggak deh. Iya. Waduh, enggak itu mah jangan deh, bisa nyawa taruhannya. Istrinya apalagi yang diingat sama Mbak Lita? Pasti kan dia tahu juga ya soal Tahu, ini. tahu. Apalagi yang tingkah laku aneh-aneh selain yang Kalau tadi kasih kue. kalau istrinya nggak terlalu banyak, mungkin karena dia orang asing ya. Dia nggak terlalu banyak ekstrim, nggak terlalu banyak gua gaya gitu enggak. Yang over, kok dia enggak. Oh, Dia enggak, biasa aja dia, maksudnya dia ngasih kue, tapi kita tetap nggak mau gitu. Kalau itu kan iya. kue ya, itu enggak kalau itu. Tapi kalau misalnya yang lainnya enggak ya. Dia Tapi normal. pasti dia tahu juga kan? Sangat tahu pasti. Itu Pasti. kan iya. Iya. Itu kan suaminya tahu. Apalagi di rumah gitu ya, nggak tahu itu gimana tuh ya. Iya, saya pernah ya Bang Jamal. Saya datang ke rumahnya bawa cek. Oh, pernah? Pernah ke rumahnya. Oke. Gimana, menarik? Di daerah sana ya, di daerah Ancol. Daerah Ancol. Iya, daerah elit sana kan. Nah, datanglah saya ke rumahnya. Datang ke rumahnya, tuh kan kanting ya. Kanting pada tuh. Pas pulang dari situ, antingnya udah nggak ada. Nggak ada. Pas saya naik taksi pulang, kan saya gini, kok nggak ada? Saya ambil kaca, kok nggak ada? Nggak ada. Pas masuk ada 2. Pas udah balik nggak ada. Saya nggak ngapa-ngapain kok, kan saya nunggu cek dia tanda tangan. Duduk aja gini gitu di ruang tamunya. Rumahnya gimana itu? Rumahnya gede besar, angker, dan banyak patung. Udah kayak museum lah rumahnya pokoknya. Banyak patung juga. Banyak patung juga, patungnya yang agak serem-serem gitu mukanya. Saya lihat ini kok gini ya. Tangganya meliuk gitu, terus patung gimana? Kok gini ya rumahnya ya. Terus rumahnya suram. Suram kan biasa ya. Terus gitu. Terus dia bilang, "Yuk, udah pernah lihat rumah saya?" "Udah." "Gimana?" "Bagus, Pak." "Rumah orang kaya ya, Pak?" "Ya, it's me." Kata dia gitu kan. Agak sakit juga tapi Iya, ya, it's me. bapaknya ya. Waduh. It's me. Oh iya, kata gitu. Tapi gimana? Bagus kan? Iya. Ada security-nya saya? Iya, ada di depan. Yuk lihat. Iya, lihat. Ya kan rumah orang kaya ada security-nya pasti. Udah itu, gitu. Tapi kok anting saya hilang 2. Saya bilang nih sama asistennya dia, "Cik, masa ya ke sana? Anting saya hilang." "Mana? Dua-duanya?" "Iya." "Lu kalau ke sana jangan bawa barang." "Kenapa? Emang kenapa?" "Ya, yang di sana yang ngambil." Astaga. Saya bilang, kok gitu banget ya. Jadi, enggak lah. Apa aja gitu. Pokoknya apa aja yang kita punya bikin kita happy, diambil gitu sama dia. Kayaknya dia nggak melihat kita happy deh. Nggak saya, nggak siapa-siapa sama gitu. Iblis. Iya. Yang saya nggak pernah bisa keinget tuh, tau nggak Bang Jamal, cara dia makan kayak biawaknya itu. Iya. Astaga, ngeri banget ya. Kayak sini nasinya, sini. Pada tahu juga dong. Hah? Karyawan di sana. Tahu. Tapi begini ya kan, gimana ya? Mereka tahu lah ya bahwa saya kayak gitu. Tapi nggak bisa lari. Nggak bisa larinya kenapa? Dibikin rumah keluarga mereka hancur secara ekonomi gitu dengan ilmunya dia, kan bisa aja dong ya. Oh iya. Iya, dibikin hancur. Jadi butuh ya nggak ada pilihan. Mau ngapain nggak bisa. Asistennya aja, si cantik kesayangan itu aja. Suaminya nganggur. Jualnya apa? Kerupuk sasetan. Padahal suaminya tuh lulusan dari sekolah ternama. Sampai dibikin seambruk-ambruknya gitu. Saya bilang sama suami, kan saya kenal ya suaminya waktu itu. Nganter istrinya. Nah, saya bilang, "Jadi kok kerja sana?" "Beginilah. Kalau kayak nggak tahu busuk aja." Gitu. "Oh, ya, gimana ya?" "Oh iya, udah tahu semuanya." Ya kadang kalau memang kan setiap hidup tuh ada waktunya, ya kan. Mungkin udah waktunya dia selesai, Tuhan bukan jalan. Dan waktunya selesai gitu aja. Iya. Satu-satu pergi sih terakhir ya tuh teman saya yang di front office itu aja. Yang lain pada saat saya pergi, besoknya saya dengar udah pada pergi satu-satu. Karena ya nggak tahan ya. Bos saya aneh banget. Oh ya, Mas Jamal ada satu lagi nih. Kan di awal kan saya pernah bilang, bos saya tanya nama mama saya. Oh iya. Nama mama kandung saya. Nah, saya nggak kasih. Karena dalam hati kecil saya, kayaknya ada yang aneh deh. Iya. Kenapa mesti nanya nama mama saya? Nah, saya mulailah dalam hati saya pikir kasih nama oma saya aja yang udah meninggal. Kalau terjadi sesuatu pun, toh dia udah meninggal. Jadi saya kasihlah nama oma saya yang udah meninggal itu. Dalam hati kecil saya, kalau saya kasih nama mama saya,
pasti mama saya jadi tumpal berikutnya. Oh iya, iya, iya. Ya kan, ngeri Untungnya banget itu ya, ya. untungnya itu. Saya mikir, kayaknya dia, dari situ saya udah mikir kayaknya nih bukan orang baik deh. Oh. Dan dari situ juga tadi kan Mbak Lita juga sempat bilang ya, kalau ada perubahan dari sifat atau sikap bos ya, Iya, yang kayak marah-marah jadi mulu. marah, jadi benci sama saya. Mungkin udah ketahuan ya, oh dibohongin gitu ya. Ya kayaknya, ya mungkin pada saat dikerjain, Mm. nggak bisa lagi maksudnya. Iya, Kalau iya. orang hidup kan dia bereaksi ya, Iya, jadi iya. apalah, bisa tarik energinya Iya, atau iya. apa. Kok ini energi orang mati kan dingin, Hmm. jadi nggak bisa, Hmm. nggak bisa lagi. Ini nggak beres nih. Kayaknya nih, kayaknya orang ini kayaknya pinter nih, Iya, 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 iya. lebih Ya, bisa dari untungnya gua. sih, iya untungnya sih. Untuk dukunnya itu, dukun yang si bos Heeh. masih eksis juga sampai sekarang. Kayaknya udah enggak deh. Pada waktu itu soalnya 2007 itu dia umurnya udah 65. Dukunnya Ciim, namanya Ciim. Panjang, terus kayak itulah, kayak tapi nggak serem ya, rambutnya panjang aja. Terus dia tuh ya perempuan Cina gitu. Tapi, kalau lagi bakar menyan, putih seruangan. Pun sampai kita pada batuk. Ya, putih. Itu Iya. nanti pas dia udah nggak ada, dianya udah nggak ada, gantian si gorila itu. Gitu. Ya saya ngintip itu. Kita ngintip, beneran kan ada. Oke, Mbak Lita, ini kurasa cukup sih Oke. cerita dari Mbak Lita, tapi mungkin Mbak Lita boleh kasih pesan ke teman-teman, siapa tahu memang ada yang benar-benar lagi kerja juga nih sama bos bos gila kayak gitu tuh, bos iblis tuh. Boleh. Percaya deh, segala sesuatu itu ada waktunya. Mm-mm. Dan berharaplah cuma sama Tuhan. Kenapa? Karena sejatinya Tuhan itu nggak pernah mati. Ya, betul. Kalau iblis itu nggak ada yang pernah gratis sama iblis. Pasti ada balikannya. Pasti dia minta sesuatu dari kita. Dan itu tidak pernah cukup. Terus makin diminta. Dan kita nggak pernah kaya. Karena kenapa? Hidup itu sejatinya ya Tuhan yang punya. Iya. Ya. Oke. Jadi banyak-banyak berdoa. Biar bisa terhindar dari bos yang kayak saya, kayak bos saya. Oke, itu tadi. Bagus banget pesannya. Mbak Lita, sekali lagi terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mbak Lita izin pamit. Bye.